Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alfiana, mahasiswi IAIN Langsa semester 6 unit 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dan membahas materi tentang kelompok saya, yaitu materinya memahami perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Baik, yaitu yang pertama memahami aspek kajian produk seni. Saat pemerintahan Islam Turki Utsmani berkembang, seni ini juga mengalami perkembangan yang pesat. Pemerintahan Turki Utsmani memiliki semangat menjalankan Islam yang sangat tinggi. Mereka berupaya untuk menuangkan keindahan ilahiyah ke dalam semua cabang seni. Mereka juga berupaya mengungkapkan keindahan mistik dalam arsitektur, musik, dan ornamen. Selama masa pemerintahan Turki Utsmani sejak abad ke-14 hingga ke-19, banyak sekolah agama, terutama sekolah-sekolah Sufi, yang mewujudkan menjadi sebuah bengkel kerja seni. Turki Utsmani juga mengembangkan seni embru. Banyak hasil karya seni yang bertebaran saat itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada memahami aspek kajian sastra, moral, pendidikan, dan agama. Perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Turki Utsmani maka tidak akan terlepas dari setting budaya dan konsep sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan dinasti Utsmani banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yanishari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Adapun kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Kurikulum pendidikan pada masa ini bukan kurikulum yang resmi, sehingga kalau lahir seorang sarjana yang dapat mengarang kitab orisinil merupakan hal yang istimewa pada abad pertengahan ini. Tidak memiliki kurikulum yang konkret dan metodenya pada masa ini lebih pada metode hafalan saja. Secara praktis terjadi stagnasis bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, kemudian pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak secara senjata dengan Eropa. Pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan pembaruan kerajaan Utsmani.
ini dilakukan untuk mempertahankan Daulah Utsmaniyah. Sultan Mahmud sadar bahwa madrasah tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman abad ke-19. Di masa pemerintahannya, orang kurang giat memasukkan anak-anak mereka ke dalam madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada memahami perkembangan pemikiran dan sains. Sains di masa dinasti Turki Utsmani selama 600 tahun pemerintahannya cukup mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sains, dalam bidang astronomi dan kedokteran. Zaman keemasan Islam secara tradisional diyakini telah berakhir pada abad ke-14, tapi masih berlanjut hingga abad ke-15 dan abad ke-16. Dan penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas penelitian ilmiah berlanjut di sebelah barat Kekaisaran Ottoman dan Persia dan di Kekaisaran Mughal India. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.